Kalau kemarin atau beberapa konten sebelumnya, saya berusaha untuk menjaga jarak untuk mempercakapkan soal pemilik akun Fufu Hafa. Tapi kali ini saya akan maju satu dua langkah untuk meninggalkan diskusi-diskusi terkait dengan penyebutan istilah, ya konsep atau yang saya create dalam pendekatan teoritik coin it by. Nah, sekarang saya akan betul-betul masuk ke dalam wilayah perbincangan atau analisis yang kita sebut sebagai analisis grounded, ya. Kita akan bahas tentang siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa di Bukan Partai Politik. Baik, teman-teman, selamat datang kembali di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita untuk belajar bersama meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Baik, teman-teman, kita kembali lagi ya. Saya tentu tidak akan menyampaikan hoax terkait dengan apa yang selalu saya selipkan dalam konten-konten, yaitu adanya sebidang tanah 10 kali 20 di IKN, sekitar 10 sampai 15 menit ya ke IKN. Dan tentu teman-teman hanya dengan menyisikan 1 juta rupiah, teman-teman bisa berkomunikasi langsung dengan tim marketing yang ada di website bukanpartaipolitik.com. Ini bukan menjual hoax, tetapi ya menyodorkan impian langsung di depan pintu Anda. Baik, teman-teman, kembali ke perbincangan kita terkait dengan apa yang saya mau kasih judul, ya, 100%, ya, ini 100%, ya, dari skala 101%. Akun Fufufafa itu bukan milik Gibran, ya. Jadi saya akan balik proses analisisnya ya, supaya nanti teman-teman coba gabung-gabungkan, tarik benang merahnya, dan teman-teman akan paham apa yang sebenarnya saya lihat ya. Saya sudah lihat, tetapi mungkin belum banyak dilihat oleh sobat-sobat sekalian. Nah, saya mengundang siapapun bisa berkomentar dalam ruang ini. Tentunya tidak ada lawan di sini. Hanya kita berbeda pandangan, dan doronglah, usahakan teman-teman bisa mengedepankan argumentasi ketimbang emosi atau suara yang tinggi, dalam artian ya emosi-emosi yang diperdengarkan atau dituliskan di dalam ruangan ini. Baik, teman-teman, saya akan dekati persoalan ini dengan terlebih dahulu menggunakan apa yang disebut dengan ya semacam permainan, apa yang disebut dengan detektif, ya, detektif Fufufafa, ya. Biasa ada buku yang saya baca yang menginspirasi saya tentang hal itu, yaitu detektif ekonomi, bagaimana melihat aktor-aktor, stakeholder atau shareholder yang bekerja di balik apa yang Adam Smith katakan invisible hand, ya, bagaimana sebuah perekonomian itu berjalan dan sebagainya, sehingga dengan pendekatan detektif ekonomi, kita akan coba lihat itu satu-satu apa sebenarnya bangunan ekonomi. Dan melalui pendekatan detektif Fufufafa, kita mencoba untuk meminjam apa yang disebut dengan analisis teoritis dengan metodologi grounded research, yang tentu ini merupakan hal yang saya pakai untuk mencoba untuk menggrounded. Yang istilahnya menggrounded itu adalah kita melakukan apa yang disebut dengan blinded theory, ya, pembutaan teori, tidak menggunakan teori apapun, tetapi melakukan proses untuk menyusun satu kepingan data demi kepingan data, dan kemudian kita melakukan kerja tafsir dan mencoba untuk memberikan pemaknaan yang rasional di situ. Baik, sebelum lebih jauh saya bicara tentang itu, teman-teman, karena ini kita mau masuk bukan bicara tentang permainan persoalan konsep atau kosakata yang saya sampaikan di beberapa konten yang lain ya. Ini satu sisi kemarin itu sebenarnya. Saya sekarang akan berada di wilayah sisi yang lain yang akan masuk lebih jauh lagi dalam konteks untuk melihat siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa. Sebelumnya saya perkenalkan juga teman-teman, karena kalau kita berbicara tentang penelusuran tentang akun Fufufafa, sedikit banyak kita membutuhkan basic wawasan atau pengetahuan di seputar, ya, tentu berbicara tentang pemrograman atau bahasa pemrograman. Nah, saya di sini bukan seorang ahli telematika, saya juga bukan seorang ahli IT, tetapi orang yang suka mendengar kalau orang mengajarkan tentang IT. Maka dari itu saya pernah punya pengalaman sedikit, pernah kursus di 2 kursus dengan 2 sertifikasi terkait tentang bahasa pemrograman. Sehingga tentu saya bukan seorang ahli, saya ingatkan. Ada beberapa buku-buku yang saya bisa lihatkan ya, yang kalau bahasa teman-teman tuh komik-komik ya, oke lah.
ini saya dikeliling oleh komik-komik ya. Ini ada komik ya, CSS untuk orang awam ya. Jadi waktu pertama kali saya belajar tentang bahasa pemrograman, bagaimana membangun website itu tanpa tabel mudah, fleksibel, dan efektif, ya saya membaca buku ini dan melakukan praktek langsung dalam konteks untuk melakukan pengkodingan. Kemudian saya ya suka bicara tentang bagaimana membuat blogger ya. Ini buku saya tentang blogger ya teman-teman. Ini sudah lama ya. Sebenarnya saya sudah lama meninggalkannya, tetapi ketika isu tentang akun Fufafa ini, saya mencoba untuk memanggil ulang data-data memori-memori yang ada. Ini WordPress teman-teman ya. Bagaimana membuat WordPress ya, website dari platform WordPress all-in-one ya di sini. Kemudian ya ada juga bahasa Photoshop, ada Corel dan yang lain-lain ya, ada Adobe InDesign dan sebagainya ya teman-teman. Jadi ini ada juga bahasa yang namanya PHP ya, menyelesaikan website ya. Ini buku yang saya baca dan saya pelajari. Dan ada bagaimana coding-coding HTML ya. Di sini ada buku tentang buku pintar HTML ya. Jadi hypertext markup language ya. Hypertext markup language itu ya sederhananya bahasa pemrograman. Jadi orang-orang yang belajar tentang coding tentu paham ya prinsip dasar jantung dari persoalan konteks bicara tentang pemrograman atau coding ya, pemrograman atau script. Di situ kita mengenal bahasa yang disebut dengan logika, if and then ya, jika ini maka ini. Itulah sebenarnya kalau kita berbicara tentang akun Fufufafa, maka harus didekati dengan konteks yang dinamanya bahasa pemrograman. Jadi orang paling tahu sendiri bagaimana proses pengeditan, bagaimana menampilkan sebuah perwajahan di dalam sebuah laman dan seterusnya. Ya, tetapi sekali lagi ilmu saya sangat terbatas tentang hal itu. Saya sekedar tahu. Jadi ketika Mas Roy Suryo ingin menjelaskan tentang persoalan pengkodingan atau bahasa program dan sebagainya, substansi yang ada di dalam akun Fufufafa, saya kira saya bisa mengikuti logika yang Mas Roy sampaikan. Jadi saya akan bisa memberikan sebuah argumentasi atau penilaian yang tentu bisa saja sepenuhnya saya keliru, atau juga ya sedikit-sedikit saya bisa melihat secercah ya terang dari kegelapan analisis-analisis atau tesis-tesis yang Mas Suryo sampaikan. Atau yang lainnya, saya kira seperti itu. Jadi saya mengajak teman-teman untuk mengerjakan hal ini pelan-pelan ya, pelan-pelan teman-teman, sebab ini proses panjang, penuh kehati-hatian. Tetapi kita bangun komitmen dulu. Kita buat peradilan media sosial ya, nggak usah bicara tentang soal pelaporan polisi lah, pemenjaraan lah, jauhkanlah itu ya. Itu saya kira kita kalau berbicara tentang dunia intelektual, ya saya kira itu dunia perdebatan hal yang biasa, tetapi tentu kita tetap menyanjung, mengedepankan atau menghormati ya, sekali tentu nama baik seseorang. Dalam hal ini saya tidak menyalahkan Mas Roy Suryo atau siapapun, tetapi yang saya coba hadapi adalah pikiran-pikiran, tesis-tesis dan kesimpulan-kesimpulan yang Mas Suryo sampaikan dan juga Repli Harun serta teman-teman yang lain yang sepaham dengan Mas Roy Suryo. Baik teman-teman, kita akan lihat di sini. Saya mencoba untuk melakukan beberapa analisis yang kita start ya. Ini pertama kali saya masuk dalam wilayah untuk memperbincangkan tentang akun Fufufafa yang saya klaim 100% bukan milik Mas Gibran, dari rentang 1% sampai 101% ya. 1%-nya apa itu? Ya itulah untuk tempat berjaga-jaga. Seperti bahasanya Mas Roy Suryo bahwa 9,9% itu adalah angka ya, angka yang kemudian mengamankan 0,1 sebagai angka psikis ya, angka pengamanan diri. Tapi sudahlah, kita tidak usah bicara tentang persoalan itu. Tapi kita mencoba untuk melihat segala sesuatu secara rasional, secara argumentatif ya. Mana data-data yang bisa kita pakai untuk memahami apa yang sebenarnya merupakan sebuah kerumitan. Ya, awalnya saya sudah mengatakan bahwa saya tidak berada pada wilayah omong-omong soal coined by ya, soal kalau kemudian Roy Suryo bicara tentang Fufufafa, maka itu adalah Roy Suryo. Bicara tentang Sontoloyo, maka itu abang kita ya, terasosiasi dengan abang kita. Atau katakanlah pikiran saya sendiri ya. Ada yang mengatakan bahwa itu kan pikirannya sendiri. Yes, of course 100% ya, karena saya yang menyampaikan, maka itu adalah kesimpulan saya ya. Publik bisa saja setuju dengan apa yang saya sampaikan, setengah meragukan atau bahkan percaya sepenuhnya. Ya, itulah dunia akademik, bahwa siapapun boleh bergabung
bersama dengan Mas Surya, bersama Abang Rifla Harun, atau juga bersama dengan bukan partai politik ya. Jadi semua bebas ya. Baik, saya mencoba untuk menelusuri begini. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang akun Fufu Fafa, ya, kita harus lihat konteksnya. Akun Fufu Fafa ini sebenarnya ketika dia berdiri di luar konteks kepentingan kontestasi politik, dia akan dipahami, dinalar dengan cara yang berbeda. Tapi ketika kita masuk pada sebuah kontestasi politik yang betul-betul ada pada sebuah situasi yang sangat ya tegang, situasi yang sangat panas, situasi mau mengatakan katakanlah zero zoom ya, menang kalah, maka kita akan tahu bahwa akan ada pihak-pihak yang berdiri yang berusaha untuk menang dan mengalahkan yang lain. Padahal sebenarnya demokrasi itu kan memberi ruang kepada siapapun untuk ya semua menang ya, siapapun yang kemudian dikatakan melalui wasit pemilu ya dan menang, maka semua rakyat Indonesia menang. Jadi kita semua menang ya. Kontestasi yang sebenarnya tidak boleh tidak harus kemudian zero zoom ya. Jadi ya win-win lah, kita siapapun yang memimpin waktu itu, apakah Pak Anies yang menang, ya kita lah akan menjadi rakyat beliau. Kalau Pak Ganjar yang menang, ya kita jadi rakyat beliau. Nah, kebetulan ini Pak Prabowo yang menang, ya kita juga jadi rakyat beliau ya. Jadi seperti itu ya. Kami rakyat biasa ini punya ya biasa-biasa saja. Siapapun yang menang, kita juga tetap makan. Siapapun yang menang, kami juga tetap dijaga dan seterusnya. Inilah Indonesia yang sedang kita perjuangkan. Kembali kepada persoalan yang saya sampaikan ya teman-teman, bahwa memang akhir-akhir ini perbincangan tentang akun itu mulai berpolarisasinya, mulai sedang berhadapan-hadapan dengan pihak yang yakin bahwa 99,9% itu adalah Gibran. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa berdasarkan analisis ya forensik digital mereka, itu mengatakan bahwa 99,9% juga itu bukan milik Gibran. Nah, kita masuk pada satu konteks analisis kepemilikan ini. Kita tahu sekarang bahwa ya pemilik akun Fufu Fafa ini ya sudah merupakan kepemilikan yang dianggap sudah belasan tahun ya. Beberapa data menyatakan seperti itu, tetapi ada juga yang mengatakan baru-barusan saja. Ya, itu silakan saja siapa yang mengklaim itu. Tapi mari kita lihat, saya sedikit membuat satu catatan, teman-teman bisa coba lihat ya. Kita masuk pada analisis perilaku dulu ya. Secara ini bicara tentang behavior theory ya, teori tentang perilaku. Kalau kita lihat, kita bagi ya substansi dari akun yang dimiliki oleh pemilik akun Fufu Fafa ini punya postingan-postingan yang secara diametral kita bisa bagi pada postingan yang satu adalah postingan yang terkait dengan serangan-serangan kepada Prabowo. Nah, yang menarik adalah postingan yang berikutnya itu adalah postingan yang tajam berbicara tentang perilaku, mohon maaf adalah perilaku ya semacam hobi atau apalah, semacam apa yang dikritik oleh para netizen, kita sebut saja di sini ya. Saya menggunakan data misalkan, ya ini data ya, secondary data ya, data kedua yang dilansir oleh suara.com. Nah, teman-teman bisa ketik di situ misalkan 7 artis perempuan korban pelecehan akun Fufu Fafa. Ya, selalu singgung bagian hal-hal yang sifatnya organ-organ sensitif. Nah, tidak di situ ada 7 Syahrini, kemudian ada Cinta Laura, ada Nadia Mulya dan seterusnya, Bella Sophie dan yang lain-lain ya, sampai Pevita Fierce atau apa itu bahasanya, kemudian Kartika Putri dan yang terakhir adalah Wanda Hamidah. Nah, dalam konteks ini teman-teman kita melihat bahwa pemilik akun Fufu Fafa ini memiliki perilaku ya, perilaku yang ya gemar hal-hal yang menurut tatanan konsensus moral publik itu ya amoral ya. Itu sehingga kita melihat bahwa kita mendapati ada perilaku ya pemilik akun Papa yang kemudian nanti akan kita sandingkan apakah perilaku yang dituduhkan itu seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kalau melihat data Pak Jokowi ya, karena yang dituduhkan itu adalah bagian dari rumpun family Pak Jokowi, maka kita lihat misalkan track record Pak Jokowi itu mulai menjabat sebagai wali kota itu di tahun 2005 ya, terpilih sebagai wali kota, sehingga seluruh anggota keluarga itu ada dalam lingkar sebagai orang yang sifatnya terhormat, dihormati ya, diidolakan, diteladani, menjadi satu role model. Nah, saya yakin bahwa nasihat-nasihat dan pendidikan-pendidikan yang diberikan oleh Pak Jokowi dan Ibu tentunya
pasti terhadap anak-anaknya itu akan menyadarkan anak-anaknya bahwa mereka ada pada sebuah ruang yang transparan yang sangat mudah untuk diakses oleh orang lain dan kemudian dicari celah-celah kesalahannya, dan itu akan menjadi serangan yang empuk bagi upaya-upaya untuk mendelegitimasi atau membuat orang kemudian benci kepada wali kota Pak Jokowi dalam hal ini. Dan kemudian kita lihat bahwa karir politik Pak Jokowi itu kemudian melesat ketika misalkan Bu Megawati kemudian membawa Pak Jokowi untuk menjadi gubernur pada tahun 2012, dan kemudian pada akhirnya 2014 Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia Dan inilah yang kemudian akan menjadi sebuah perjalanan yang sangat panjang untuk pendidikan moral bagi anak-anak, dalam hal ini bagi Kaisang, bagi Gibran, dan yang lain-lain. Dan saya sangat tidak yakin bahwa terjadi proses pembentukan, pembiaran, atau apalah, ada hal-hal yang tidak terkontrol dari perilaku yang gemar tentang hal-hal yang sifatnya berbau sensualitas. Nah, ini yang kemudian menurut saya menjadi salah satu variabel, salah satu faktor yang dapat meyakinkan kita bahwa apa yang dilakukan oleh pemilik akun Pupu Papa ini jauh dari katakanlah edukasi lingkar orang nomor satu yang diteladani oleh publik. Jadi saya agak sedikit melihat ada gap di situ untuk bisa meyakini orang-orang dengan perilaku seperti ini ada tumbuh hidup di dalam ruang yang disebut dengan ruang role model publik nomor satu. Nah, disinilah kemudian kita akan melihat agak sulit untuk mengatakan bahwa pemilik akun Pupu Fafa itu adalah orang sebagaimana yang diklaim oleh Mas Rosyurius 99,9%. Saya sampai di sini dulu karena ini nanti akan saya lanjutkan agak lama di-upload teman-teman kalau terlalu lama saya membicarakan ini pada satu bagian. Kita akan lanjut dengan detektif berikutnya untuk masuk lebih dalam konteks akun mencari siapa pemilik akun Pupu Fafa yang pastinya 100% bukan Mas Gibran atau bukan wakil presiden kita. Bukan partai politik.